Kembali lagi di Gilang Gulat, di mana saya akan mengambil informasi berita-berita terupdate dunia gulat profesional. Beberapa berita tentang pay-per-view Double or Nothing kemarin ya. Karena banyak yang bertanya-tanya mungkin dalam dirinya, walaupun tidak langsung bertanya lewat komentarnya Gilang Gulat ya. Saya mendapatkan berita-berita ini. Jadi banyak yang bertanya-tanya ataupun sedikit penasaran, kenapa sih pay-per-view Double or Nothing itu sangat panjang, hampir 5 jam atau lebih gitu ya. Jadi pertanyaan orang, ini pay-per-view-nya kok panjang sekali, lama sekali begitu, kayaknya cukup melelahkan begitu. Dan orang juga bertanya, kenapa kok bisa selama itu? Jadi alasannya, sebelumnya pay-per-view Double or Nothing ini itu memang pay-per-view yang biasa lah ya, 3 jam atau 3 jam setengah, atau mungkin maksimal ya 4 jam, atau mungkin ya nggak sampai 4 jam lah pertandingannya ini. Dan di pay-per-view ini karena ada Owen Hart Cup Celebration yang pastinya ada segmen khusus, bukan match, yang mana ada Martha Hart, istrinya Owen Hart yang datang ke situ akan memberikan pidato. Sebagai bentuk penghormatan Tony Khan, dia nggak tahu nih Martha Hart akan berapa lama pidatonya sebelum dia menyerahkan belt ataupun cup-nya itu ke Adam Cole dan juga Britt Baker. Dan dia juga nggak membebasi Martha Hart untuk ngomong apapun sepanjang apapun. Take your time begitu. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, Tony Khan membeli 1 jam lagi pay-per-view. Jadi sistemnya tuh kalau bisa membuat acara pay-per-view itu dia harus membeli spot ya. Nah, Tony Khan ini membeli lagi extra hour sejam lagi untuk mengisi spotnya Double or Nothing kepada Martha Hart ini. Jadi dia beli 1 jam lagi. Tadinya matchnya itu ya cuma 11. Dan matchnya jadi 13 karena Tony Khan memang seperti sekali lagi saya bilang, itu memberikan kesempatan Martha Hart untuk ngomong. Dan ternyata segmen untuk Martha Hart ini sekitar 30 menitan kalau nggak salah. Segmennya dia ngomong ini ya. Sekitar saya juga kurang paham ya, 15 atau 30 menitan begitu ya. Masa momennya Martha Hart ini untuk ngomong pidato sedikit tentang selebrasi dan juga tentang kehidupannya Owen Hart, kebaikannya AEW dan juga Tony Khan dan lain sebagainya. Ini sekali lagi salah satu bentuk penghormatannya Tony Khan untuk Owen Hart Foundation begitu, untuk men-share cerita mereka dan juga tujuan dari Owen Hart Foundation sendiri. Good guy Tony. Dan Tony kan membeli 1 jam lagi, tentunya dia ngerasa gak mungkin mata selama itu. Jadi dia memberikan keputusan menambah 2 match lagi. Itulah kenapa ada 2 match tambahan yang ditentukan di Rampage, yaitu matchnya TNT matchnya Paige VanZant, Scorpio Sky, Ethan Page melawan Sammy Guevara, Tay Conti sama Frankie Kazarian. Itu match tambahan. Sama satu lagi matchnya Darby Allin sama Kyle O'Reilly. Makanya saya cukup bertanya-tanya, All Elite Wrestling ini kan lebih seneng storyline itu yang panjang begitu. Tapi tiba-tiba sekali ditambahin Darby Allin sama Kyle O'Reilly yang storynya belum ada begitu. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu alasannya. Ternyata memang tujuannya untuk mengisi waktu-waktu 1 jam yang sudah ditambah ini biar ada matchnya begitu. Makanya matchnya sampai 13 match. Tapi worth it lah ya. Pay-per-view-nya, walaupun saya sedikit capek kemarin nontonnya. Duh, lama banget gak habis ini pay-per-view. Kita lanjut lagi untuk berita selanjutnya. Kabar tentang MJF dan AEW atau Tony Khan. Saya sudah bahas detail tentang cerita MJF ini ya. Detailnya kita sudah bahas di video sebelumnya, di video di channel Gilang Gulat ini. Tetapi ada muncul kabar ataupun spekulasi dari Wrestling Observer Live. Wrestling Observer Live salah satu podcast pro wrestling yang cukup kredibel, sering melaporkan informasi-informasi yang akhirnya benar walaupun awalnya rumor, dan juga ada beberapa juga yang bisa dibilang kurang tepat ya. Tapi yang jelas Wrestling Observer ini cukup kredibel lah bagi fans dunia gulat profesional. Dan mereka
berpendapat kalau storynya MJF dan AEW ini kemungkinan storyline, kemungkinan entah dari awal storyline atau sudah menjadi storyline setelah mereka sudah bertemu. Jadi ini yang diomongin Wrestling Observer Live tersebut. They have come to an agreement, obviously, and him not showing up at the meet and greet tells you there is a story. Mereka sudah punya persetujuan satu sama lain, sudah jelas, dan MJF tidak datang di meet and greet itu menunjukkan ke kita semua kalau itu ada sudah kong kali kong begitu ya, ada cerita di situ, storyline yang memang dibentuk. Kalau memang ini benar, misal kalau memang ini benar, MJF nggak muncul di meet and greet, Tony kan pasti cukup marah dan kasih ultimatum. Misalnya kalau kamu gak datang ke sini jam 3 begitu, kita akan mengumumkan matchnya selesai dan MJF gak datang, matchnya harusnya gak ada lagi. Matchnya selesai itu maksudnya match yang ditarik dari Double or Nothing. Tapi waktu informasi yang kita kasih tahu, kita dapat itu yang MJF nggak datang ke fanfest itu dikabarkan itu fanfestnya udah selesai, acara meet and greetnya udah selesai. Muncullah rumor ataupun kabar tersebut MJF nggak datang, dia mau pulang naik pesawat, sudah booking pesawat, tapi match dengan Wardlow itu belum di offin, belum dikeluarin dari Double or Nothing sampai detik mulainya Double or Nothing. Dan line up untuk show tersebut dan itu sudah ditentukan memang. MJF itu di awal matchnya atau storyline atau plannya matchnya emang seperti itu, power bomb aja. Itu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, matchnya akan seperti itu. Jadi ada cerita di mana MJF itu datang agak telat karena datangnya pas sebelum dia match, sama dia langsung pulang setelah dia match. Itu bagi Wrestling Observer Live ini hanya sebuah cerita atau storyline aja, skrip belaka untuk memberikan kepanasan, memberikan efek heel-nya MJF semakin besar di AEW. Mendengar hal ini saya cukup lega begitu ya, cukup bahagia juga. MJF tidak akan kemana-mana. Hopefully this is true, ini benar kalau itu hanya storyline, kan akan keren nih kalau ini memang storyline. Entah storyline memang sudah dari awal waktu MJF diundang di podcast itu jadi storyline, atau memang baru-baru ini aja dirubah jadi storyline karena mereka masing-masing sudah mendapatkan kesepakatannya satu sama lain mengenai kontrak tersebut ya. Dan tentang MJF lagi, setelah dia keluar dari Double or Nothing itu dipakai tandu, dikasih oksigen begitu, oksigennya lucu banget nih, mungkin ada gambar di sini. Jadi MJF itu dikasih oksigen itu di bagian sini, hidung langsung ke kepala begitu kan, oksigen tuh segini tuh. Jadi di sini gitu loh. Padahal oksigen harusnya di sini. Jadi di sini. Saya nggak paham itu. Ini dokternya ini apa memang buat lucu-lucuan apa gimana, nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas ini cukup membuat saya bertanya-tanya kemana kok taruh tutup oksigennya kok di situ. Kemenangan CM Punk pastinya ada kontroversi juga mungkin di sebagian orang yang tidak suka karena CM Punk udah tua, harusnya orang originalnya AEW. Tapi yang jelas Tony kan memberikan kesempatan ataupun memberikan keputusan ini untuk CM Punk memegang championship lagi. Memang tujuannya biar brandnya AEW semakin dikenal lagi. Karena siapa yang nggak kenal CM Punk? Untuk orang-orang yang tahu dunia gelap profesional ya, siapa yang kenal CM Punk? CM Punk megang championship. Ini selayaknya awal Chris Jericho memegang championship untuk membawa beban nama besar AEW ini di pundaknya. CM Punk ya selevel lah dengan Chris Jericho ya, jadi cocok lah mungkin. Tapi entah berapa lama dia akan memegang championship. Tapi yang jelas CM Punk itu memang sejak awal Tony Khan itu punya bikin AEW, nama pertama yang dalam pikirannya yang masukin CM Punk. Tapi kala itu CM Punk nggak berminat bergulat begitu. Itu tadi informasi yang saya bisa kabarkan untuk informasi gulat di hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis. Terima kasih. Ditunggu-tunggu ditunggu-tunggu berita selanjutnya, kabar selanjutnya cuma di channel ini. Thank you.